Sesaat lagi, Anda akan ikuti Titik Berangkat bersama Fuad Adi, penulis dan founder Cycle Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Apmenia. Saya Santi kembali lagi bersama Anda dalam Titik Berangkat. Yang seperti biasa ya, kita akan bersama-sama dengan Kang Fuad Adi untuk berbincang-bincang bagaimana kita bisa kembali menemukan titik berangkat saat ini. Dan Anda yang ingin bergabung, silakan saja bisa masuk saja di 0878 333 400 atau juga bisa melalui Instagram Live, chat aja di Apredio SMG. Dan saat ini kita sedang menghubungi Kang Fuad Adi untuk langsung berbincang-bincang di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini ya. Kita coba undang dulu lewat Instagram. Ya, belum ya? Kita akan cari tahu dulu di mana Kang Fuad. Dan yang pasti siaran ini juga Anda bisa dengarkan ya lewat live streaming. Jadi Anda yang berada jauh dari jangkauan Apredio, Anda bisa tetap menyimak program ini. Nah, sambil menunggu kedatangan Kang Fuad, Anda yang pengen juga mendengarkan insert-insert dari Titik Berangkat ini, Anda bisa simak setiap hari ya, jam 10.45 14.45 dan 19.45. Jadi saya dikasih kepean ini sama timnya. Baik, ini Kang Fuad sudah bergabung, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum Kang. Semoga saja semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema tak ada hal yang sia-sia apabila sudah berusaha. Dan korelasinya adalah ya sampai di titik itu ya manusia itu berusaha atau berikhtiar. Selanjutnya hanya Tuhanlah yang akan menentukan keberhasilan ataukah keberhasilan yang tertunda. Baik, halo Kang Fuad, ini sudah saya masuk, persilahkan untuk bergabung. Dan hari ini cukup cerah Semarang dan sekitarnya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada cara itu juga ya, keliling juga nih, safari. Oh, iya. Ini acaranya habis dari ini teman Suara Merdeka. Oh, oke. Baik, Kang, hari ini teman-teman redaksi sudah mengambil satu tema dalam Titik Berangkat kali ini, tidak ada hal-hal yang sia-sia. Tidak ada hal yang sia-sia apabila sudah berusaha. Nah, seperti apa sih kita memasrahkan sebuah usaha itu? Kita akan simak dulu ya, Kang, ilustrasi dari Kang Fuad ya, dalam Titik Berangkat. Siap, siap. Apmenia, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat, dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh, menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Setiap upaya yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya bisa dikata tidak ada yang sia-sia. Persoalan apakah hasil akhirnya sesuai dengan yang diharapkan atau justru sebaliknya adalah persoalan yang berbeda. Kita bisa saja mentarget dari setiap upaya yang kita lakukan, tetapi apakah setiap target itu selalu tercapai dari upaya kita? Jawabannya adalah tidak selalu. Sekali waktu melampaui dari apa yang kita targetkan, jauh dari apa yang kita targetkan, bahkan kadang nyaris gagal. Tetapi menurut saya yang perlu kita ketahui adalah apapun hasilnya, dimanapun titik target kita berada, keduanya tidak ada yang sia-sia.
Pada titik yang melampaui target, kita berhak mendapatkan hadiah kegembiraan. Kita belajar untuk bersyukur, atau kita akan mencicipi sebuah jebakan kesombongan. Pada sebuah kegagalan, kita berhak mendapatkan kesempatan untuk membaca ulang diri kita sendiri, melihat sisi kurang dan sisi lemah dari diri kita. Di situ kita belajar memperbaiki diri, atau kita mau mengembaskan pada jebakan rasa frustasi. Bagi saya, terhadap keduanya, saya belajar bahwa sejatinya setiap kita memiliki kehendak, setiap kita memiliki peluang untuk menentukan sebuah pilihan. Hanya saja, satu yang perlu saya sadari, bahwa kehendak saya, pilihan-pilihan yang saya tentukan memiliki batas dari yang maha memiliki kehendak. Dari sanalah saya belajar bahwa saya tidak bisa mutlak menggantungkan hasil dari setiap upaya saya. Ada kuasa yang lebih besar, dan di sanalah saya bergantung. Yes, itu tadi, tak ada hal yang sia-sia apabila sudah berusaha. Memang tatanan kemampuan atau batasan manusia itu ada level ikhtiar ya Kang. Selanjutnya kita serahkan yang di atas, sukses sekarang atau sukses yang tertunda. Nah ini Kang, bagaimana mensyukuri segala keputusan itu yang barangkali harus ini ya Kang, harus dipelajari, kemudian juga kadang-kadang kita sudah bilang bahwa ya sudah, memang aku hanya sampai di sini saja. Itu gampang memutuskan atau menjudgment diri kita sampai di titik itu saja. Bagaimana ini Kang? Bagi saya, yang pertama kali mesti disyukuri itu justru dari penciptaan kita. Kita diciptakan sebagai manusia itu sudah menjadi sesuatu tersendiri. Yang itu kemudian kita berkesempatan untuk memiliki sebuah keabadian, lalu menjadi ciptaan yang itu paling dimuliakan. Sebab kita diciptakan menjadi apa selain manusia, dia ada batas waktu, dan nilai kemuliaannya tentu akan sangat beda. Saya pikir di situ itu sudah menjadi sesuatu yang patut kita syukuri. Nah, dan itu tidak lepas dari sebuah ketentuan yang kita diwujudkan sekarang ini. Maka ketika kemudian kita membuat sebuah perencanaan, ketika kita sudah melakukan sebuah ikhtiar, itu menjadi sebuah keniscayaan dari keberadaan yang kita ini diciptakan dari sesuatu yang sebetulnya tidak punya kuasa apapun. Tanpa kuasanya kita tidak akan pernah ada. Nah, upaya dalam bagaimana menjalani menjadi sempurna itu, ya itulah sesuatu yang mesti kita bertanggungjawabkan, karena kita sudah dimuliakan sebagai ciptaan. Kalau ya, maka banyak dipahami orang, terutama di kalangan bijak bestari. Itu dosa terbesar itu adalah ketika mengingkari sebuah syukur yang seharusnya itu ada di dalam diri. Mengingkari dari apa yang hari ini diberikan kepada kita. Orang ekstrimnya lah, seburuk-buruknya kita itu menjadi makhluk yang termulia gitu. Itu kan sudah ditempatkan tersendiri gitu. Kalau sampai kemudian mengingkari, kita dimuliakan sampai diingkari, ya kita pun kalau bicara manusia tentu kok tidak beradab sekali gitu loh. Nah, itu bagi saya sudah sesuatu yang harus disyukuri gitu ya.
Kalau kemudian harus mengumpat-umpat, mungkin protes-protes, ya kita tahulah. Terkadang sebuah perencanaan itu ada titik di mana tidak sesuai, ya. Dan sebetulnya manusia itu sendiri secara psikologis, secara naluriah itu juga lebih suka sebuah kejutan. Dalam arti gini, mungkin saya merencanakan hanya dapatkan 9, tapi ternyata kalau saya diberi 10, itu kan sebuah kejutan semesta. Lalu di samping itu, dari sisi lemah kita itu, jangkauan kita merencanakan sesuatu tentu hanya bisa kita dapatkan dari faktor-faktor yang itu memang secara nalar, secara daya, itu yang hanya bisa kita jangkau. Di luar jangkauan, pengetahuan kita menjadi terbatas. Nah, itulah menjadi faktor semesta yang kadang kita tidak duga. Kita merencanakan 10, hanya dapat 6 sampai 8. Atau di lain kesempatan justru kita dilipat gandakan. Nah, inilah yang menjadi, ya mungkin ya bagi saya menjadi sebuah ironi juga. Pada hal-hal yang itu kita dikejutkan melebihi dari ekspektasi kita, terkadang kita lebih mudah untuk menganggap ya bersyukurlah gitu, sebatas itu. Tetapi begitu kemudian jauh dari sebuah ekspektasi yang kita harapkan, menerimanya itu cenderung lebih kok sangat begini banget sih gitu. Nah, itu kan padahal kan ini mestinya berimbang dong gitu. Nah, betul. Gitu. Jadi saya ekspresi syukur itu bisa kadarnya lebih rendah dibanding ekspresi yang itu kecewa gitu. Iya. Harusnya berimbang ya kan, idealnya. Harusnya berimbang dong, ideal. Maksudnya gitu dong, gitu. Ya sama lah. Maka kalau kita sama anak-anak kita itu kan memang salah satunya diajarkan bagaimana untuk terbiasa berterima kasih. Dan itu sesuatu yang kadang begitu kita mendapatkan nikmatnya itu lalai kadang-kadang jadi gitu. Sama tiba-tiba saya diberi sesuatu sama Mbak Santi yang tidak tak duga-duga gitu. Padahal Mbak Santi sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh gitu. Begitu tak terima, ya makasih ya, sambil lalu. Gitu. Ya, ada juga kan suka gitu. Habis itu misalnya, waduh, padahal. Nah, Iya, benar-benar. Nggak fair kan? Saya jadi ingat ceritanya almarhum waktu berangkat keluar Jawa ya, ada undangan, kita berdua di pesawat. Ekspektasinya ketika membelikan oleh-oleh untuk Mbak Titut dan Gibran itu ada ucapan terima kasih yang begitu diharapkan ya, sehingga nanti rasa capeknya akan hilang. Kan almarhum itu jet lag kalau sudah pergi jauh-jauh ya. Ya siapkan itu di pesawat tuh yang paling bagusan, yang paling mahal gitu ya. Saya coba pilihkan shawl, kemudian bros gitu ya. Gibran saya pilihkan pesawat, miniatur pesawat gitu ya. Pulang-pulang, tak oleh-oleh biasa ya bahasanya beliau ya ke istrinya ya. Kemudian Mbak Titut cuma tersenyum, terus Gibran juga tidak bilang terima kasih, ditaruh saja gitu ya, langsung telepon. Langsung orang-orang ekspresinya lah. Aku berusaha loh ya, aku berusaha seorang bapak, seorang suami, pulang kerja memberi gitu. Iya, jadi cukup geli juga ya. Nah Kang, ini pertanyaan jadi flashback ya ke beliau. Pertanyaan dari Ina, selamat pagi Apredio, selamat pagi juga Pak Fuad. Mbak Santi dan Pak Fuad, pertanyaan saya adalah, bagaimana Pak jika kita sudah berusaha dan seperti yang disampaikan tadi, titik sukses yang belum bisa dicapai sekarang akhirnya mematahkan saya untuk berusaha lagi. Nah, ketika saya berusaha excited banget sampai saya lupa bahwa kuasa yang pemilik kuasa itu yang di atas. Bagaimana ini Pak bisa menselaraskan hati saya, pribadi saya jauh lebih baik dari yang perasaan saya selama ini?
Ya, kalau pengalaman saya pribadi misalnya, seringkali eh jadi itu justru terkadang menjadi sebuah bahan uji buat diri saya sendiri ya. Ketika saya sangat percaya diri, kemudian saya sangat detail, rinci, saya siapkan dan seterusnya, ternyata meleset. Nah, tetapi saya seringkali mengevaluasi memang begitu. Seringkali mengevaluasinya begitu segalanya itu, titik berangkat saya memulai itu mendasarkan betul bahwa saya yakin akan kekuatan saya, justru itu akan mendapatkan jawaban yang sebaliknya. Maka ya hari-hari ini misalnya kayak pengalaman kemarin ketika ada prosesi pelantikan SCSP gitu, itu kan sangat, ada hal-hal yang itu sebetulnya sangat tidak mudah untuk bisa diwujudkan. Tetapi begitu titik awalnya itu, ini bukan kuasa saya, tetapi bahwa saya punya daya yang itu harus saya lakukan dari kekuatan yang saya punya, ya sudah, saya melakukan pada itu. Nah, maka ketika sesuatu yang tercapai itu memang sesuai, bahkan hasilnya bisa melebihi dari yang kita sangka itu, tidak membuat semata-mata ini faktor saya. Ada banyak hal, ada banyak orang yang terlibat, ada sisi-sisi itu yang mungkin juga sebetulnya pertolongan semesta gitu. Kita juga nggak bisa nyangka. Nah, maka mempertanyakan, menyiapkan fondasi dari awal kita merencanakan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Ketika di awal kita sudah melihat, meyakini kita menjadi sumber atau kunci dari sebuah faktor keberhasilan, nah, seringkali menjadi sebaliknya. Tapi begitu dari awal kita sudah menempatkan bahwa ya, aku hanyalah menjadi bagian yang itu harus saya lakukan. Aku hanyalah menjadi komponen yang itu bisa jadi terlihat besar, tetapi sebetulnya tanpa adanya dukungan A, B, C, D, dan lain-lain, ini tidak juga mungkin terjadi. Nah, sehingga kalau senang itu juga menjadi biasa, sesuai kadar. Kalau kemudian harus tidak sesuai itu juga sudah ada persiapan diri. Nah, saya kira perimbangan ini, sekali lagi perimbangan inilah yang itu butuh kita latih agar semua rencana itu tentu menjadi sesuatu yang harus kita sunggui, ya. Seriusi juga, detail gitu. Nah, tetapi sebisa mungkin bahwa saya tidak akan menempatkan sebagai yang paling dominan menjadi penentu atas setiap rencana yang saya buat. Iya. Nah, Kang, apakah kesadaran atas batasan ini apakah bisa menjadi salah satu sarana, Kang, untuk kita tetap berikhtiar dan juga ikhlas tadi, Kang? Iya, di antaranya bisa segitu. Sama kayak tadi lah, pengalaman cerita dari Mas Pri. Dari Mas Pri itu pada satu sisi iya, kita bisa melihat Mbak Tutu, Gibran itu sebagai ekspresi mungkin syukur yang itu mestinya lebih bersyukur, lebih exciting gitu. Tetapi bagi Mas Pri, ya ini menjadi ujian keikhlasannya kan di situ. Ya sudah, kalau mau memberi saja lah, tanpa harus berharap bahwa kemudian akan diterima kasihi dengan cukup menggelora euforia gitu. Selebrasi. Nah, dan ini sering juga kan pengalaman, apalagi di keluarga itu sangat sering lah. Jadi terkadang apa yang kita lihat itu menjadi persembahan yang sesuatu banget, ternyata itu tidak tepat dengan yang jadikan persembahan kita itu. Mungkin Mbak Tutu akan lebih exciting kalau bukan sal gitu misalnya, atau lebih kan gitu, kita nggak tahu gitu kan. Sama lah
mungkin lebih butuh ditemani daripada segera diberi. Nah, tentu kan akan beda juga. Memang ya banyak studi juga sih soal ini bahwa mindset pikiran kita yang ini tadi ini menunjukkan sisi keterbatasan jangkauan pengetahuan kita. Oke. Bahkan sampai kepada pasangan kita aja kadang pleset kan begitu loh. Ini maunya apa ternyata tidak sesuai. Bayangin loh, itu rasane piye. Tapi ya di situ juga kalau memberi ya sudahlah. Dan latihannya di situ kan pengalaman yang kayak gitu juga. Iya. Baik, Ina terima kasih banget untuk pertanyaannya ya, dan mudah-mudahan tadi jawaban Kang Fuad sedikit memberikan insight untuk kamu sehingga kamu bisa lebih punya kemampuan lagi untuk bagaimana memberikan keseimbangan pada dirimu ketika rasa kecewa atau rasa bahagia ya, itu bisa balance. Baik, ini Anto sekarang. Selamat siang, Apridio. Selamat siang juga Pak Fuad dan juga Mbak Santi. Saya Anto, kebetulan di Semarang saja dan saya ini masih kuliah. Pertanyaan saya singkat saja, bagaimana titik usaha itu ketika kita ketemu pada titik sukses, tapi kesuksesan yang kita ingin persembahkan kepada orang yang kita tuju tidak mendapatkan respon yang baik, malah masih disalahkan karena hasil itu masih jauh di bawah ekspektasi dari orang yang ingin kita persembahkan. Terima kasih, Anto. Ya, pada kasus sebagai seorang pendidik bisa jadi begitu. Jadi, Mas Anto mestinya sampean itu bisa mencapai pada angka 10, ini kok hanya berhenti pada angka 5. Meskipun tadinya dari 1, misalnya gitu. Nah, kalau saya sih husnudon ada bisa jadi ya, bisa jadi. Kan tentu bisa dilihat dari faktor-faktor yang lainnya. Bisa jadi ketika potensi Mas Anto itu bisa besar, tetapi upayanya hanya pada level yang itu di bawah dari potensinya, sebagai seorang guru akan menyayangkan itu. Belum tentu di dalam hatinya itu tidak mengakui tentang capaian yang dicapai oleh Mas Anto. Tetapi itu memberikan satu fondasi agar maksimal dari potensi yang dipunyai Mas Anto itu bisa keluar. Gitu. Ya beberapa pengalaman misalnya ada teman-teman gitu yang itu diskusi apakah biasa beberapa waktu yang lalu soal menulis misalnya. Mengkonsultasikan gitu. Ini mestinya masih bisa mencapai pada titik yang lebih kok. Akhirnya terkadang ya secara sengaja itu mungkin bisa diterimanya itu menjatuhkan, tetapi sebetulnya memicu untuk dia lebih memaksimalkan dari potensinya yang ada. Nah, di satu sisi bisa jadi begitu gitu loh. Nah, tentu akan beda antara ini benar-benar tidak bisa mengapresiasi dengan kemudian sebetulnya dia mengapresiasi tapi mendorong, mengharapkan agar seseorang itu bisa mencapai lebih dari sekedar yang sedang dia lakukan. Oke. Kita mesti cermat di situ juga sih. Jadi ini ada dua kemungkinan ya, Kang Fuad ya, karena kita tidak tahu peristiwanya seperti apa yang terjadi langsung oleh Mas Anto. Tapi kalau ada pilihan itu, marilah kita memilih yang baik. Positif saja, gitu ya. Positif saja. Oh ya, gitu loh. Oh berarti waktu masih bisa lebih lagi nih ya, gitu. Iya. Kalau misalnya kita berpikir begitu, secara tidak langsung kita itu memberi kesempatan diri kita juga bertumbuh lebih kan akhirnya. Iya. Gitu. Oh ya sudah, wah, aku akan lebih lagi deh. Nah, memang kebanyakan di kita ya, Kang, kadang-kadang aku sendiri pun merasakan seperti apa yang Anto rasakan dan kita mengambil sudut pandang yang negatif tadi ya.
kita sudah berusaha, ini adalah yang terbaik untuk kamu, kupersembahkan, tetapi tidak bisa menerima, masih banyak, gitu ya. Jadi banyak ngedumelnya, bahkan itu akan membuat kita menggerogoti energi yang sesungguhnya ya, jadi sebuah yang negatif juga. Nah gitu Anto, karena sudut pandang ada dua hal ini, kalau suruh memilih, saya bantu ya, pilih yang positif saja. Siapa tahu dengan kamu berusaha lagi, hasilnya akan lebih maksimal. Dan bahkan barangkali di luar ekspektasi dari yang akan engkau persembahkan, mungkin akan dapat sesuatu lagi. Gitu ya Anto ya. Jadi semesta ini akan terus mengamini siapapun yang akan berbuat hal-hal yang baik, insya Allah kan hasilnya juga jauh lebih baik. Thank you Anto. Nah ini masih ada lagi, ini sepertinya bicara soal berusaha dan ikhtiar ini menjadi hal yang sangat menarik untuk disimak ini Kang Fuad. Ini ada Tuti. Tuti menanyakan, kita tahu bahwa manusia ada di batasan berusaha atau berikhtiar. Tapi pada titik manakah kita akan memasrahkan ketika usaha sudah kita lakukan? Menurut saya sudah maksimal. Bagaimana Pak Fuad masukannya? Wah ini Tuti. Nah, ini juga saya belajar dari pengalaman saya sendiri. Jadi, seringkali kan begitu. Seringkali kita itu berserah, bukan pasrah ya. Berserah itu setelah seluruh upaya itu kita lakukan. Nah, artinya sama, mungkin beberapa waktu lalu kita pernah membahas ini, kalau kita di Islam gitu kan. Memulai sesuatu itu pada hal yang baik, kita dengan bismillah, ya kan? Artinya dari awal kita merencanakan, ya sudah, kita sudah menyerahkan juga, bahwa menyerahkan atau kita sudah dalam posisi berserah sejak dari perencanaan itu, bahwa ini tidak semata-mata saya, bahwa ini saya melibatkan Tuhan sejak awal saya merencanakan. Tentu itu bagi saya itu akan lebih baik. Artinya satu, itu menjadi kontrol bahwa memang sejatinya saya ini sebagai makhluk yang terbatas. Di sisi lain juga saya makhluk yang itu juga punya potensi, ya, yang itu bisa merencanakan. Jadi kalau pertanyaannya kapan, ya sejak mulai dari merencanakan itu mestinya sudah berserah. Sehingga kita sudah melibatkan Tuhan itu sejak awal merencanakan sampai dalam perjalanan di hasil yang mau kita capai. Saya belajar dari Mas Pri itu hampir di setiap event, beliau itu selalu mengawali segalanya dengan Fatihah itu. Itu sebagai ketundukan, keberserahan bahwa sebesar apapun yang kemudian saya mendapatkan kepercayaan ini bukan semata-mata saya. Saya menangkap itu. Ya merencanakannya tentu detail gitu, tetapi sedetil apapun sudah melibatkan dari awal, sudah melibatkan Tuhan dari awal, dan ya sehingga kita bisa meyakini kalau toh itu menjadi gagal, pasti ini menjadi pilihan yang terbaik. Kalau itu menjadi sukses, bukan menjadi semata-mata saya. Menjaga perimbangan inilah, ini bagi saya menjadi penting juga. Ya. Baik, itu ya Mbak Tuti ya. Jadi kalau kapan memasrahkan, ketika Anda memulai saja dengan Anda membaca doa, atau tadi Bismillah ya, disampaikan oleh Kang Fuad dan almarhum Kang Pri juga Al-Fatihah, ini sudah melibatkan Allah ya dalam segala upaya dan usaha yang ingin Mbak Tuti lakukan. Baik, Sunarti sekarang. Selamat siang Apridio, selamat siang Pak Fuad, dan juga selamat siang Bu Santi. Saya masih belum saya belum menangkap tentang titik berangkat yang saya rasakan Pak Fuad. Apakah saya bisa dibantu dalam usaha menemukan titik berangkat ini seperti apa? Barangkali saya ini masih banyak yang harus saya pelajari. Terima kasih untuk selalu memberikan insight-insight dan juga pencerahan di program ini. Sunarti. Oh, ini ada tanda tangannya Sunarti. Terima kasih Mbak Sunarti yang selalu setia ya. Iya,
ini Kang berusaha mencari titik berangkatnya. Ya udah ikutin IG Live ini terus saja. Nanti kita cari bareng-bareng sampai ketemu bener-bener. Nah, ya menurut saya sih media untuk belajar bersama ini cukup membantu untuk kita kemudian berefleksi tidak sendirian gitu ya. Ada teman yang bisa didiskusi, ada teman yang itu bisa diajak untuk bisa melihat diri kita gitu, nah sama tiba-tiba dalam diskusi ini terkadang muncul insight yang itu tidak saya duga juga. Oh, ternyata saya mendapatkan inspirasi bisa jadi dari Pak Sunarti, dari siapa lagi yang itu hadir di sini. Artinya kuncinya adalah seberapa kita itu mau membuka hati dan pikiran kita untuk menerima sebuah kebenaran. Pencarian akan siapa mengenalkan terhadap diri kita, mengingatkan tentang apa yang keliru dari diri kita, memperhatikan tentang apa yang seharusnya lebih baik bisa kita lakukan. Nah, ini menjadi sesuatu lah. Saya juga ada teman yang suka begitu. Karena terkadang di bawah kontrol kita itu, meskipun kita tidak berniat melakukan sesuatu yang salah, ternyata itu bisa menjadi sebuah salah di luar sana gitu. Nah, termasuk dalam proses menemukan diri. Mungkin hari ini saya merasa bahwa saya sudah berada di dalam jalur yang benar nih. Ya. Nah, tetapi orang lain melihat, ya itu mungkin rute yang sudah benar, tapi ada loh yang lebih tepat lagi. Nah, inilah mungkin teman diskusi inilah yang itu menjadi partner atau bisa kita jadikan cermin bagi diri kita sendiri. Selain bahwa kita itu juga mencoba terus mengenali kepada otentisitas diri, sepanjang semangat itu bisa terjaga, ya mudah-mudahan bisa segera ditemukan berangkatnya apa sih. Yeah. Dan pengakuan terhadap apa yang telah keliru dalam proses berhidup ini, saya pikir itu juga menjadi modal ya. Ya, akui aja bahwa saya pernah keliru. Akui saja bahwa sebetulnya saya baru pada posisi tahap yang sesederhana ini, atau mungkin baru tahap yang sekecil ini, tetapi ini menjadi bagaimana kita menempatkan itu berarti bagi proses penemuan diri, bagi proses pertumbuhan diri. Kecil itu bisa sangat berarti ketika kita pemaknaannya menjadi tepat. Dan semuanya ini bisa menjadi berarti kalau kita memang penghargaan terhadap sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita dapatkan, entah itu ilmu, entah itu teman, entah itu pengalaman gitu. Kalau kita tempatkan itu menjadi sesuatu yang berarti bagi kita, saya pikir itu akan lebih banyak mengedukasi bagaimana perjalanan hidup ini lebih temoto mungkin ya, kalau bahasa Jawa. Iya. Iya. Lebih teratur, lebih temoto itu melebihi teratur malah ya Kang ya, sudah proporsional. Misalnya apa? mungkin. Iya. Kira-kira begitulah. Baik, Bu Sunarti, terima kasih ya. Kita sama-sama Ibu sedang belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang menemukan titik berangkat itu, akhirnya pada titik akhirnya sampai pada hal yang fitrah kita. Nah, sekarang ada Pak Pardi. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak berbeda pertanyaannya karena berbicara tentang keluarga. Pak Fuad sebagai pria, bapak dan suami, serius banget ya bacanya ya. Saya juga deg-degan nih soalnya pertanyaannya juga harus ditelaah secara betul-betul hati-hati. Saya sudah berusaha sekuat tenaga saya untuk mendidik istri saya, dan saya ini sudah berkeluarga kurang lebih 14 tahun. Ya, 14 tahun ya Pak, betul ya Pak tulisannya. Kemudian anak saya sudah 2, perempuan-perempuan.
Tetapi saya sampai sekarang belum bisa membawa istri saya menuju kebahagiaan. Apakah saya yang salah? Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi ayah, suami yang memberikan nafkah perhatian. Tetapi selalu saja saya itu salah dan keliru di mata istri saya. Bahkan, kalau dia mau pergi kemana-mana tidak pernah pamit dan tidak pernah saling. Saya pengen loh punya istri yang kalau kemana-mana pamit dan saling. Begitu Pak Pardi ya. Baik Pak Pardi, ini keluhan Anda sudah Santi terima, sudah dibacakan dan untuk minta insight dari Pak Fuad katanya. Terima kasih Pak Pardi. Kalau sekarang pamitnya pakai WA itu loh kan, gimana coba? Iya betul. Oh iya benar-benar. Soalnya Pak Pardinya nggak ada. Salingnya Salingnya pakai gimana? emoticon. Oh video call. Video call. Iya. Eh, Pak, jangan terlalu berat ya Pak. Saya ngerti ini mungkin agak berat, tetapi karena Bapak sudah masuk ke sini, maka latazan, jangan bersedih. Kita berbahagia saja. Nah, yang tidak boleh berhenti adalah terus memperhatikan, menjalankan yang itu memang menjadi wajibnya Pak Pardi apa, ya sudah. Sama sebetulnya. Kalau kita mau ngomong ekstrim gitu ya, bahkan putra seorang nabi aja ada kok yang itu tidak bisa diajak untuk berada pada jalannya gitu kan. Maksudnya mengajak kebaikan itu ya itu menjadi sebuah kewajiban kita untuk mau mengajak. Nah, mendidik dan di sini juga barangkali mendidiknya itu sudah benar bahwa kita berniat untuk mendidik. Nah, tapi bagaimana cara mendidik yang tepat itu yang kadang menjadi bumerang. Nah, saya nggak tahu persis. Kalau ini mungkin bisa coaching mungkin akan beda aja, akan lebih lebih baik. Tetapi kalau soal pengalaman sebagai laki-laki sering disalahkan istri itu banyak temannya, tenang aja Pak Pati. Ini curhat nggak? Bukan ya? Karena itu memang begini, namanya juga sebuah pasangan gitu loh. Ya. Nah, salah satu tantangan dari sebuah pasangan itu adalah mengenali persepsi dan perspektif dari pasangan kita masing-masing ini. Makanya di dalam keluarga itu arahnya adalah harmonis. Harmonis itu kan tidak menyamakan dari perbedaan itu. Tetapi bagaimana berbeda itu menjadi saling mengisi kan. Maka dalam idealnya sebuah keluarga itu saling itu. Kalau sama, karakter sama itu malah justru akan banyak bentik istilahnya. Karena itu sama. Nah, menyusuri inilah itu menjadi kalau kita mau menempatkan itu sebuah seni yang cukup indah gitu. Mengenali, menelusuri bagaimana karakter pasangan kita. Sehingga ada cara yang lebih paling tepat itu ketika kita memang mengenali. Sehingga mengingatkan istri itu akan lebih tepat dengan cara ini sih. Sehingga yang muncul itu adalah bukan menentang. Kalau yang diterima itu sebagai pertentangan, ya tidak akan ketemu. Nah, di sinilah komunikasi itu memang menjadi tidak cukup hanya komunikasi verbal, tetapi mungkin semacam saling menempatkan diri ini. Memang itu butuh keluasan hati yang luar biasa Pak Parti. Nah itu jadi kita masih selesai dengan diri kita sendiri juga, dan itu latihannya panjang untuk bisa sampai kemudian ya gimana harmonis itu harus bisa saling menangkap. Ketika dia berada dalam frekuensi ini, bagaimana saya bisa switch yang itu seimbang dengan frekuensi ini gitu kan. Kalau nadanya itu segitu, bagaimana ini biar seimbang, saya harus pakai nada sekian gitu. Nah, ini seni kehidupan. Jadi
yang itu secara teknis hanya bisa dilalui dengan pengalamannya. Laku yang itu bisa kita lakukan. Ya, begitu Pak Pardi. Ini masih mengetik lagi beliau dan beliau menyampaikan, Kang Fuad, saya masih punya harapan atau asa. Dari topik ini tak ada hal yang sia-sia apabila sudah berusaha. Saya tetap akan berusaha, semoga akan ada hasil yang memang betul-betul ini menjadi ujian buat saya menjadi kepala rumah tangga atau sekaligus imam dari dia. Wah, ini. Amin, amin. Amin. Langsung dia. Semangat, Pak. Ya. Tadi saling ini ya Pak ya, menjadi salah satu mungkin harmonisasi dalam berkeluarga ini. Pak Pardi yang sudah 14 tahun ya berkeluarga, mungkin lebih mendalami lagi, memahami seperti apa pasangan Bapak. Ya. Oke. Kang, terima kasih banyak Kang. Ini waktunya sudah harus kita akhiri karena Kang Fuad akan Jumatan bareng si kecil Arya. Halo Arya. Miss you Arya. Halo. Halo bos. Oke, makasih ya Kang. Sampai ketemu insya Allah minggu depan dengan tema yang lain. Salam untuk keluarga Mbak Ika. Oke, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Kang Fuad Adi. Beliau adalah founder dari Cycle Institute dan Titik Berangkat akan kembali bersama Anda minggu depan. Tentu saja setiap hari Jumat selepas Up News jam 11. Saya Santi Rosalia pamit, sukses untuk Anda dari Up Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.